dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Nana baik, adik-adik juga ya. Kak Nana sehat. Dan Kak Nana berharap adik-adik, mama, papa, kakak, adik juga sehat seperti Kak Nana. Kak Nana penasaran, sekarang adik-adik sebesar apa dan setinggi apa? Sudah lama banget gak ketemu adik-adik. Jangan menyerah ya untuk saling mendoakan. Kali ini giliran Kak Nana yang akan membagikan firman untuk adik-adik. Kak Nana tidak sendirian. Kak Nana ada sahabat Kak Nana dan juga sahabat adik-adik. Persiapkan diri ya. Kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Yuk kita mulai ibadah ini. Halo Sita. Halo Kak Selvi. Hai adik-adik, apa kabar? Halo teman-teman, apa kabar? Baik ya? Sita, sudah siap untuk bersekolah minggu? Sudah dong Kak. Adik-adik, sudah siap semua kan? Sebelum kita mulai sekolah minggu, ayo kita berdoa dulu. Sita, ayo kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong kami, siapkan hati kami agar kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai dan pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo Sita, kita sapa adik-adik lagi di rumah dan kita ajak untuk memuji Tuhan dengan senang. Teman-teman, ayo kita memuji Tuhan bersama Sita dan Kak Selvi. Jangan sambil duduk aja, kita lakukan dengan riang dan semangat. Kita memuji Tuhan dengan gembira dan melompat. Kita nyanyikan hello halo, halo halo, ola ola. Yesus besertamu. Sekali lagi dengan semangat. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Piu, 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 piu. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Adik-adik, kalian semua pasti punya sahabat. Sahabat, tempat bercerita tentang banyak hal. Tempat kita mengadu, tempat kita bercerita tentang apapun. Sahabat yang membuat kita nyaman. Kalau buat Sita,
sahabat itu seperti apa? Buat Sita, sahabat itu harus tetap setia dan tidak pernah tinggalkan kita, meskipun dan kita nakal sekalipun. Wah, jangan-jangan nama sahabat kita sama. Nama sahabat Kak Selvi siapa? Sita mau tahu? Adik-adik mau tahu? Ini dia ceritanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jadi, nama sahabat kita Yesus. Puji Tuhan, banyak kebaikan yang aku rasakan setiap hari. Ayo Kak, kita memuji Tuhan lagi. Iya, Sita. Kak Selvi juga ingin terus bernyanyi buat Tuhan. Ayo adik-adik, kita bernyanyi memuji Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan tentang kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sita, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang ajak teman-teman untuk mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ayo dirian tenang. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Dan jangan lupa juga, kita juga harus memberikan persembahan untuk Tuhan. Jadi siapkan semua terlebih dahulu ya. Oke. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita undang Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita. Kita menyanyikan, mari masuk.
Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, datanglah ke dalam hati kami. Tolong kami agar ibadah ini bisa berkenan kepada Tuhan. Pimpin kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Alkitabnya sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita buka Kisah Para Rasul 12, 1 sampai 19. Karena ulangi ya, Kisah Para Rasul 12, 1 sampai 19. Kita akan baca secara bertahap. Sudah siap? Untuk di awal kita akan baca Kisah Para Rasul 12, 1 sampai 5. Kita baca bersamaan ya. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Sebelum Kak Nana melanjutkannya lebih dalam lagi, mari adik-adik kita berdoa sekali lagi minta tuntunan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengundang Engkau untuk datang dalam ibadah kami. Biarlah kami bisa mengerti seturut dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah datang untuk bersyukur dan memohon pertolongan. Amin. Adik-adik, kita sudah baca Kisah Para Rasul 12, 1 sampai 5. Di ayat ini tertulis ada 3 nama di ayat tersebut. Pertama, Raja Herodes. Kita akan skip dulu ya. Nanti Kak Nana akan bahas tentang raja ini. Kedua, Yakobus. Yakobus adalah saudara Yohanes yang dibunuh oleh Raja Herodes dengan pedang. Berarti adik-adik bisa pahami ya, Raja Herodes adalah raja yang jahat, raja yang pembunuh Yakobus. Ketiga, Petrus. Adik-adik masih ingat siapa itu Petrus? Ya, betul. Petrus adalah orang yang pernah menyangkali Tuhan 3 kali. Petrus yang sama pada waktu itu yang takut mengakui Tuhan Yesus adalah Petrus yang sama yang saat ini berada di penjara pada ayat yang sudah kita baca. Petrus yang sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus sehingga menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa tanpa rasa takut. Kemudian siapa yang menangkapnya? Raja yang tadi Kak Nana sebutkan, Raja Herodes yang jahat. Adik-adik bisa bayangkan kondisi Petrus berada dalam tahanan seorang yang jahat? Apakah ada kemungkinan dia akan selamat? Atau akan punya nasib yang sama dengan Yakobus? Kita akan baca ayat selanjutnya untuk bisa lebih pahami ya. Ayat selanjutnya adalah Kisah Para Rasul 12, 6 sampai 9. Kita baca bersama Kak Nana dan adik-adik. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu.
malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sedangkan sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Adik-adik, sudah jelas ya kondisi Petrus di dalam penjara dengan rantai. Adik-adik bisa baca, di tangan ada rantai. Kemudian ada penjagaan yang ketat. Di depan pintu ada penjaga. Pada saat tertidur pun dijaga oleh penjaga. Coba adik-adik bayangkan apa yang dipikiran Petrus saat itu. Petrus bisa tertidur sementara dia tahu hari itu adalah malam terakhir dia berada di dalam penjara. Esok hari, Raja Herodes sudah memikirkan sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada Petrus. Kalau itu adalah Kak Nana, maka Kak Nana tidak mungkin bisa tidur. Kak Nana akan sepanjang malam mengeluh. Kak Nana akan sepanjang malam menangis. Kak Nana akan sepanjang malam menyalahi Tuhan. Kenapa Kak Nana berada dalam penjara? Tapi hal yang sangat menakjubkan terjadi pada Petrus. Dia menjadi seorang yang sangat berbeda. Sudah tidak menyangkali Tuhan lagi. Dia sudah menjadi seseorang yang menyerahkan sepenuhnya dirinya ke dalam tangan Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik. Dan dia percayakan hidupnya adalah milik Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memegang kendali dengan hidupnya. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mengirimkan malaikat untuk menyelamatkan Petrus. Dan bagaimana caranya? Dengan sebuah perkataan. Rantai di tangannya terlepas begitu saja. Bagaimana caranya melewati para penjaga? Itulah kuasa Tuhan. Kak Nana bisa menyebutkan itulah kuasa Tuhan. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Tuhan. Adik-adik, ada kalimat jemaat yang berdoa. Pada bagian ayat kelima pada saat kita baca awal tadi. Dan kita akan melanjutkan bacaan kita dan setelah itu Kak Nana akan menjelaskan apa itu jemaat dan apa itu hubungannya antara Petrus dan jemaat. Kita lanjutkan ya, kita baca bersamaan. Kisah Para Rasul 12 sampai 17. Kisah Para Rasul 12 sampai 17. Kita baca bersamaan. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Roda untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintu itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena kegirangan, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi, ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada ayat 5 tadi, kita sudah membaca bahwa ada jemaat yang berdoa untuk Petrus. Para jemaat itu mungkin Kak Nana bisa sebut sebagai sahabat-sahabat Petrus. Jemaat tersebut
terdiri dari beberapa orang yang tekun berdoa, berkumpul dan memohon agar Tuhan mendengar doa mereka dan agar bisa menyelamatkan Petrus. Meskipun kalau dipikir dengan logika, mereka tahu betul Petrus tidak mungkin selamat, tapi mereka percaya kuasa Tuhan akan bekerja. Kak Nana akan memberikan gambaran ya adik-adik. Setiap kita boleh jadi jemaat atau boleh terpanggil menjadi Petrus atau sebagai penginjil. Tapi kita akan bahas satu persatu ya. Adik-adik pernah melihat sepeda motor? Atau adik-adik pernah naik sepeda motor? Atau mungkin di rumah adik-adik punya sepeda motor? Sepeda motor memiliki dua ban depan dan ban belakang. Ban yang paling depan bisa disebut atau bisa diistilahkan sebagai mereka yang terpanggil secara khusus memberitakan firman Tuhan atau sebagai penginjil secara penuh, tidak mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Menyerahkan seluruh hidupnya hanya untuk bekerja sebagai penginjil atau pemberita firman. Kalau di gereja kita bisa dipanggil Bu Mary, Pak Gindo, Pak Hendra, dan sebagainya. Kemudian, apakah itu jemaat? Jemaat bisa diistilahkan sebagai ban belakang. Kalau tadi hamba Tuhan, penginjil kita istilahkan sebagai ban depan, maka jemaat kita akan istilahkan sebagai ban belakang. Mereka masih bisa melakukan pekerjaan lain, tetapi memiliki panggilan yang sama untuk memberitakan firman. Mereka masih bisa melakukan pekerjaan seperti bapak-bapak dan ibu polisi, bapak dan ibu guru, para dokter, bahkan adik-adik masih bisa sekolah tetapi sambil memberitakan firman kepada teman-teman. Menunjukkan diri kalian adalah milik Kristus. Melalui tindakan dan perbuatan sehari-hari juga boleh. Itu hal yang paling gampang. Kemudian, apakah sepeda motor memiliki pengemudi? Iya nak, memiliki pengemudi. Pengemudinya adalah Tuhan. Tuhan akan menjaga roda ini tetap berjalan sesuai dengan kehendaknya. Adik-adik, sedekat itulah hubungan antara penginjil, jemaat, dan Tuhan. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Mereka sangat erat hubungannya. Petrus berada dalam penjara, jemaat berdoa untuk keselamatannya. Tuhan pun menjawab doa mereka. Jadi itulah hubungan mereka. Sangat dekat, tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang doa. Mungkin adik-adik bertanya, Kak Nana, kenapa ya kalau aku berdoa tidak dikabulkan? Atau terkadang aku meminta A, Tuhan memberikan B. Adik-adik, tidak selamanya Tuhan menjawab doa-doa kita seperti Tuhan menjawab doa-doa jemaat untuk Petrus. Menurunkan malaikatnya, menunjukkan mukjizatnya, tidak selamanya. Terkadang Tuhan juga mengganti permintaan kita dengan hal lain karena Tuhan tahu itulah yang lebih baik. Kak Nana kembali memberi contoh ya. Pada saat Kak Nana masih kecil, Kak Nana menginginkan sepatu tinggi milik mamanya Kak Nana. Kak Nana sudah meminta, tapi tidak diberikan. Pada saat mamanya Kak Nana tidak ada, Kak Nana memakainya. Kak Nana jalan ke sana, jalan ke sini, maksudnya Kak Nana ingin pamer. Kemudian Kak Nana berjalan ke teras yang di sana banyak batunya. Kak Nana terjatuh di sana dan kemudian sampai sekarang ada bekas luka di kakinya Kak Nana. Sepatu itu sudah tidak lagi nyaman dipakai oleh mamanya Kak Nana. Kemudian Kak Nana pun memiliki bekas luka sampai sekarang. Seandainya saja waktu itu Kak Nana menunggu lebih lama dengan usia Kak Nana yang lebih dewasa, mungkin Kak Nana tidak perlu mengalami hal itu. Tidak perlu menangis karena kesakitan, tidak perlu merusakkan sepatu mamanya Kak Nana, sehingga mamanya Kak Nana tidak lagi bisa menggunakan sepatu itu, dan Kak Nana menjadi menyakiti hati mamanya Kak Nana, karena Kak Nana tidak taat.
Adik-adik, pada saat kita berdoa dan sepertinya Tuhan tidak mengabulkan, Tuhan memiliki rencana yang lebih baik dari yang kita minta. Tuhan ingin kita tekun terus mendekatkan diri kepadanya. Tuhan ingin kita terus berdoa dan semakin mendekatkan diri lagi. Karena itu adik-adik, jangan pernah berhenti berdoa. Meskipun dalam kondisi yang senang ataupun terkadang kondisi yang mengecewakan, adik-adik harus ingat, waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Karena itu, tetaplah setia dan tetaplah berdoa. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengar tentang iman Petrus yang luar biasa. Dan kami pun akan belajar untuk semakin beriman dan semakin setia. Kami pun akan belajar untuk berdoa lebih sungguh lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah datang untuk berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang saatnya kita mengucap syukur melalui persembahan kita. Siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Meski terkadang kondisi yang kita alami tidak seperti yang kita inginkan, bahkan mengecewakan. Tapi kita harus tetap bersyukur. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak akan mampu menggantikannya di dunia ini dengan apapun. Kita siapkan persembahan kita. Kita nyanyikan, Bapa, ku datang padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, Kak Nana akan ditemani Sita untuk mengerjakan aktivitas hari ini. Kak Nana akan menjelaskan aktivitas hari ini tentang apa dan bagaimana cara membuatnya. Yuk kita kerjakan bersama. Adik-adik sudah menyiapkan bahan aktivitasnya bukan? Kertas warna 1, 2, 3, 4, 5 warna. Kemudian ada warna yang wajib. Yang ini adik-adik boleh pilih sesuai warna kesukaan adik-adik. Kalau yang ini warna wajib hijau, coklat. Sudah. Bahan selanjutnya adalah gunting, pulpen atau alat tulis, dan lem kertas. Kemudian satu lagi kertas putih polos. Sudah siap ya? Sekarang kita akan memulai untuk membuat aktivitas. Sita mau warna apa dulu? Mau menggambar warna merah? Oke, perhatikan Sita ya. Ambil satu warna terlebih dahulu,
Kemudian yang dibutuhkan adalah tangan. Tempelkan di atas warna, kemudian ikuti cara Sita ya, gampang sekali. Oke, adik-adik coba perhatikan. Sita sudah menggambar telapak tangannya. Adik-adik juga boleh melakukan hal yang sama dengan 5 kertas yang tadi adik-adik sudah pilihkan warnanya. Kemudian jangan lupa setelah menggambar telapak tangan yang sudah digambar ini digunting. Ayo kita gunting. Ini adalah 5 tangan Sita yang sudah digambar dan sudah digunting. Selanjutnya kertas warna putih. Sita boleh susun di atas kertas warna apa dulu yang Sita mau. Merah. Kemudian ini digunting biasa. Sebanyak 5 telapak tangan yang sudah digunting. Nah, kertas yang warna coklat, Sita gambar lagi satu lagi. Adik-adik, kertas yang warna coklat tetap sama, menggambar tangan dan mengguntingnya. Kemudian kita tambahkan lengan. Boleh senada warnanya, boleh berbeda warna. Adik-adik, ini adalah tangan-tangan yang berdoa, sama seperti tangan-tangan jemaat yang berdoa kepada Tuhan dengan pokok-pokok doa yang adik-adik boleh tuliskan di sini. Karena di sini ada 5 tangan, maka adik-adik boleh menuliskan 5 pokok doa. Boleh tulis di sini.
kalau Kak Nana akan menulis doa untuk kemungkinan adik-adik punya pergumulan seperti pekerjaan mama dan papa. Boleh pilih warna apa yang adik-adik suka. Biru, Sita boleh tulis warna biru untuk pergumulan tentang pekerjaan mama dan papa. Atau warna kuning, karena mungkin adik-adik paling suka warna kuning, boleh menuliskan ini adalah rahasiaku dengan Tuhan. Aku punya sesuatu yang ingin aku beritahukan pada Tuhan. Warna merah boleh untuk para hamba Tuhan yang saat ini meskipun situasi yang sangat sulit, adik-adik di rumah dan hamba Tuhan berada di gereja tapi tetap bisa melayani. Boleh memilih warna ungu untuk kondisi Indonesia agar menjadi lebih baik. Jadi 5 pokok doa itu ada 5 pokok doanya Kak Nana. Adik-adik boleh menuliskan 5 pokok doa adik-adik sendiri berdasarkan warna yang adik-adik sukai. Ini adalah tangan-tangan jemaat yang berdoa kepada Tuhan. Itulah aktivitas kita hari ini. Sekarang kita boleh melem dengan lem kertas. A few moments later. Adik-adik, setelah dilem, inilah hasilnya. Ini adalah tangan-tangan jemaat yang berdoa kepada Tuhan milik Kak Nana dan Sita. Mana tangan-tangan jemaat milik adik-adik? Teman-teman, tunjukkan tangan-tangan jemaat milik teman-teman. Jangan lupa dengan 5 pokok doa. Nah, adik-adik, kita sudah memberikan pujian yang indah buat Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman. Kita juga sudah mengerjakan aktivitas. Dan kita juga sudah menyerahkan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan kepada Tuhan. Sekarang, kita akan mengakhiri ibadah kita. Meskipun adik-adik di rumah dan kakak-kakak di sini selalu melakukan ibadah dengan sepenuh hati ya. Minggu depan kita akan kembali beribadah. Tetap semangat dan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.